Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Lorencia Fernanda Simuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari pendahuluan tidak hal sosiologi. Yang pertama, edisi berorientasi siswa. Sebelum merevisi edisi pengantar sosiologi ini, kami mensurvei Lucian instruktur untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dalam sebuah buku teks dan apa yang akan membantu mereka dalam mengajar sosiologi serta memenuhi kebutuhan siswa. Edisi ke-10 buku ini mencerminkan masukan signifikan mereka dalam survei untuk edisi ini. Di sebelumnya kami mengetahui bahwa baik siswa maupun instruktur perhatian dengan biaya buku teks untuk menahan biaya buku ini soft cover bukan hot cover. Pengajar dan siswa juga menginginkan buku tersebut memuat materi yang membantu dalam mempelajari materi tersebut. Buku ini mencangkup panduan belajar yang lengkap dan terintegrasi yang sama ekstensinya jika tidak lebih daripada yang biasanya dijual terpisah. Dengan cara ini, siswa akan dapat membeli buku teks gabungan dan panduan belajar dengan harga yang lebih murah daripada harga buku teks biasanya. Bahkan harga buku kombinasi buku teks atau panduan belajar ini kemungkinan besar akan lebih rendah daripada harga salinan buku teks pengantar sosiologi hardcover biasanya. Yang berikut presentasi. Pada akhir tahun kedua saya sedang dalam masa percobaan akademik. Saya pergi ke pusat konseling perguruan tinggi untuk meminta nasihat. Seorang konselor yang bermaksud baik bertanya kepada saya, apa tujuan karir saya? Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin menjadi profesor perguruan tinggi. Dia tidak menertawakan atau mendorong saya untuk memikirkan sesuatu yang lebih sesuai dengan IPK 191 saya. Saya mungkin bukan siswa yang baik, tetapi saya terpesona dengan apa yang ditawarkan perguruan tinggi. Di mana lagi Anda dapat melihat begitu banyak tentang dunia yang begitu menarik. Belakangan saya mulai menyadari bahwa hal yang mulai menarik jatuh ke dalam bidang sosiologi. Tujuan saya dalam buku ini adalah menunjukkan vitalitas, minat, dan kegunaan yang terkait dengan studi sosiologi. Meneliti masyarakat dan mencoba memahami serta kerjanya adalah proses yang menyaksikan dan menyerap. Saya tidak bermaksud membuat para sosiolog membaca saya, walaupun jika itu terjadi saya akan senang, tetapi sebaliknya untuk menunjukkan bagaimana sosiologi berlaku untuk banyak bidang kehidupan dan bagaimana ia digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan dalam memenuhi apakah itu pekerjaan atau sosial memenuhi masyarakat. Kita perlu memahami bagaimana masyarakat membentuk manusia dan bagaimana manusia pada gilirannya membentuk masyarakat. Setiap bab dalam buku ini berkembang dari analisis kasus ke analisis umum masyarakat. Yang berikut perbandingan dan silang perspektif budaya. Sosiologi adalah disiplin yang sangat terorganisir yang dibentuk oleh beberapa perspektif teoritis atau aliran pemikiran. Ini bukan hanya studi tentang masalah sosial ataupun menyuarakan pendapat secara acak. Dalam buku ini tidak ada suatu perspektif pun yang lebih ditekankan presentasi yang seimbang dari teori fungsional dan teori konflik, dilengkapi bila memungkinkan oleh sudut pandang intervensionisme simbolik. Buku ini telah menerima banyak pujian karena pendekatan lintas budaya dan membaca contoh dari berbagai masyarakat. Sosiologi berkaitan dengan integrasi orang dimanapun dan kapanpun mereka terjadi. Oleh karena itu akan picik jika berkonsentrasi hanya pada masyarakat kita sendiri. Seringkali pada kenyataannya cara terbaik untuk menghargai situasi kita sendiri adalah melalui perbandingan dengan masyarakat lain. Saya mencoba menggunakan fokus lintas budaya sebagai dasar perbandingan dan kontras dengan masyarakat. Yang berikut fitur. Setiap bab dimulai dengan sketsa hidup yang memperkenalkan siswa pada materi pelajaran. Dari bab ini adalah dari peristiwa kehidupan nyata yang dapat dihubungkan oleh siswa seperti
validitas ilmiah dan klaim bahwa ada banyak predator anak yang mengintai. Yang berikut studi efektif pengantar. Jika Anda ingin berhasil dalam sosiologi, dengan demikian menjadi peserta yang lebih efektif dalam masyarakat dan kehidupan sosial, dan jika Anda ingin mempelajari beberapa teknik untuk membantu, Anda ingin mempelajari beberapa teknik untuk membantu Anda di kelas lain juga untuk Anda itu dipenuhi dengan hal-hal kecil yang tampaknya tidak pernah diberitahukan oleh siapapun, bahwa Anda dapat meningkatkan nilai, membuat pemahaman kelas menjadi lebih baik, dan bahkan mungkin membuat kelasnya menyenangkan bagi Anda. Pilihan ada di tangan Anda, membaca atau tidak membaca. Diperingatkan, konten-konten ini mungkin menantang kebiasaan seumur hidup, kebiasaan yang telah membawa Anda sejauh ini, tetapi kebiasaan yang mungkin membahayakan kesuksesan Anda di masa depan. Esai ini berisi cara untuk membantu Anda menemukan ide-ide utama dalam buku teks Anda ini. Berisi banyak teknik yang akan membantu Anda membaca buku teks kasus Anda yang lain jika Anda mempelajari teknik ini di awal karir kuliah Anda. Anda akan lebih unggul dari kebanyakan mahasiswa lainnya. Anda akan dapat menemui informasi penting, memahami kuliah dengan baik-baik, dan mungkin mengerjakan ujian dengan baik-baik. Dengan memahami materi lebih baik, Anda tidak hanya akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sosiologi, tetapi juga menemukan bahwa Anda dapat lebih menikmati kelas Anda. Yang berikut, masalah membaca pasif. Apakah Anda percaya membaca adalah komunikasi suatu arah? Apakah Anda berharap fakta penulis akan menjadi jelas jika Anda hanya membaca cukup keras atau cukup lama? Banyak gaya siswa merasa seperti itu. Apakah Anda percaya penulis telah mengubur bahkan kritis dalam teks di suatu tempat, dan bahwa Anda hanya perlu menemukan dan menyorotnya untuk mendapatkan semua yang penting? Dan apakah Anda percaya bahwa jika Anda menghafal detail yang disorot ini? Yang berikut bagian efektif buku teks Anda. Yang pertama, pikirkan dahulu tentang apa yang Anda ketahui. Baca judul bab, lalu tanyakan pada diri Anda pengalaman yang Anda miliki yang berhubungan dengan judul teks tersebut. Yang kedua, tinjau kembali tujuan pembelajaran. Tidak semua buku teks memberikan tujuan pembelajaran seperti ini, tetapi jika tersedia, mereka dapat menjadi alat bantu belajar yang berharga. Tujuan pembelajaran dinyatakan dalam perilaku istilah. Mereka memberitahu apa yang harus dapat Anda lakukan ketika Anda menyelesaikan bab ini. Yang ketiga, sebelum membaca buku ini teks, bacalah ringkasan bab sebagai indeks untuk istilah dan gagasan penting.